senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota perihal APK tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015. Dilanjutkan pembentukan panitia khusus yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat yang telah berkenan meninggalkan kami. Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD dari 50 orang anggota DPRD Kota Bandung, sebanyak 41 orang anggota Dewan yang terhormat telah menandatangani daftar hadir. Untuk sahnya rapat paripurna ini, forum telah memenuhi syarat sebagaimana telah diamanatkan oleh ketentuan pasal 81 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandung. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan awal ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-17 masa sidang 1 tahun persidangan 2015 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada rapat paripurna hari Senin tanggal 21 September 2015 telah dilaksanakan pemanggilan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2015 dan pengumuman calon ketua pansus. Selanjutnya dalam rapat paripurna hari ini, Selasa 22 September 2015 akan dilaksanakan acara jawaban Wali Kota atas pemanggilan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012, dilanjutkan pembentukan panitia khusus. Berdasarkan hal tersebut, rancangan acara rapat paripurna pada hari ini telah disusun sebagai berikut: 1. Pembukaan dan menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya sebagai yang telah kita laksanakan. 2. Jawaban Wali Kota atas pemanggilan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012. 3. Pembentukan pansus 8. 4. Pembacaan doa. 5. Penutup. Kami mohon persetujuan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, kini marilah kita ikuti jawaban Wali Kota atas pemanggilan umum fraksi-fraksi. Pada yang terhormat saudara Wali Kota Bandung, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Bandung, yang terhormat saudara Wakil Wali Kota Bandung, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang terhormat para pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Ketua Lobby atas perkenannya kita hadir pada acara paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif atas permohonan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Perda Kota 2015 nomor 9 perihal usul rancangan Perda Daerah Kota Bandung tentang perubahan atas Perda Daerah Kota Bandung nomor 1 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung 2015. Para pendengar yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah Kota Bandung, saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan jawaban atas permohonan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 21 September 2015. Terhadap catatan dalam permohonan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat dapat kami sampaikan seperti berikut. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1. Perihal capaian kinerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Agustus 2015 dapat kami jelaskan sebagai berikut bahwa anggaran pendapatan per 31 Agustus 2015 sebesar 3 triliun 19.991.586.981 atau sekitar 54,48%. Adapun realisasi belanja sampai dengan 31 Agustus 2015 adalah A. Belanja langsung sebesar 879.818.630 atau sekitar 21,28%. Belanja tidak langsung sebesar 1.416.639.219 atau sekitar 52,30. Perihal berapa besar pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah atas tindak lanjut rekomendasi BPKRI terhadap LHP APBD 2012 dapat kami jelaskan bahwa jumlah pendapatan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPKRI dari 14 SKPD adalah sebesar 1.308.789 rupiah. 3. Perihal seberapa jauh langkah pemerintah kota dalam upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, terutama pada pencapaian PAD yang berasal dari sektor pajak daerah dan kontribusi daerah, di mana sampai saat ini pencapaian target pendapatan tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan, dan antisipasi seperti apa yang telah dipersiapkan terhadap kemungkinan tidak tercapai target pendapatan, khususnya yang berasal dari sektor pajak daerah atas pelaksanaannya program belanja yang telah ditetapkan. Dapat kami jelaskan bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah kota dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah adalah: 1. Melakukan himbauan dan pendataan kepada masyarakat maupun pengusaha yang telah memenuhi kewajiban pajak untuk segera mendaftarkan usahanya dan dikukuhkan menjadi wajib pajak baru dengan diterbitkannya NPWP. 2. Melaksanakan intensifikasi kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban. 3. Optimalisasi penerimaan dari tunggakan dan atau piutang yang dapat terkabulkan. 4. Memberdayakan peran dan fungsi unit pelayanan pemungutan atau UPP sebagai ujung tombak penerimaan pajak daerah. 5. Melakukan kegiatan penungguan, yaitu menempatkan petugas pajak untuk memonitor transaksi omset penjualan sebagai dasar penetapan pajak yang sesuai. 6. Menyiapkan kerjasama dengan BPJB dalam pembayaran pajak online untuk semua jenis
jenis pajak. 7. Melakukan perilisan rencana pemasangan pajak online melalui pemasangan alat atau tapping box untuk mencatat transaksi yang terjadi. 8. Melaksanakan program penindakan dan penertiban pajak daerah kerjasama dengan KPH serta SKPD terkait terhadap para wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau yang tingkat kepatuhannya dan kepatuhannya rendah. Berikutnya perihal sejauh mana pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan program prioritas pembangunan 2015 sesuai target yang ditetapkan pada SKPD dan RPJMD, sedangkan jika dilihat dari sisi belanja pada SKPD relatif rendah dapat kami menjelaskan sebagai berikut. Relatif rendahnya penyerapan realisasi belanja pada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung disebabkan karena 1. Sebagian besar paket pekerjaan sedang dalam proses pelaksanaan dan sebagian besar belum ditagihkan, di mana sebanyak 628 paket pekerjaan per 21 September 2015 dengan nilai HPS sebesar 786 miliar 997 juta 713.945 rupiah sampai saat ini belum tercairkan. Ada beberapa rencana pelaksanaan jadwal kerja yang mengalami perubahan disebabkan karena adanya prinsip kehati-hatian dari beberapa SKPD dalam merealisasikan belanja khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan fisik. 3. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama, rata-rata di atas 5 bulan, sehingga proses penagihannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2015. Namun demikian, kendala-kendala dimaksud senantiasa diupayakan untuk diatasi oleh SKPD dengan harapan belanja paket pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pada gilirannya program prioritas 2015 sebagaimana tercantum dalam KKPD dan RPJMD dapat diwujudkan sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan. 5. Perihal beberapa hal tentang adanya perubahan penetapan program dan kegiatan serta alokasi anggaran belanja dari KKPD dan KA yang telah disepakati bersama dalam rapat-rapat pembahasan dan telah ditetapkan dalam suatu rapat paripurna. Perubahan tersebut dilakukan SKPD sehingga menjadi ketidaksesuaian perantaraan serta ketidakkonsistenan terhadap program dan kegiatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Perubahan ini menunjukkan lemahnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa SKPD. Seberapa jauh korelasi perubahan program dan kegiatan tersebut terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dapat kami jelaskan bahwa upaya untuk memperbaiki kinerja anggaran melalui penetapan dan perencanaan program dan kegiatan dapat diukur dan diketahui indikator-indikator capaiannya tidak selamanya akan dapat menjadi ukuran keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena perencanaan pembangunan di Indonesia tidak menjadikan indikator spesifik sebagai tolak ukur program dan kegiatan di masing-masing instansi. Hal ini dapat dipahami sepanjang perubahan tersebut mengikuti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. 6. Perihal sejauh mana kesiapan pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan program kegiatan prioritas sebagaimana yang telah tertuang dalam RUPA dan PPAS perubahan tahun 2015 dapat dijelaskan bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa rencana RUPA dan rencana PPAS perubahan atau RPPASP telah disepakati bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menjadi RUPA dan PPAS perubahan yang tertuang dalam nota kesepakatan. Sesuai amanat Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 tahun 2006 bahwa berdasarkan nota kesepakatan dimaksud Kepala SKPD mengusulkan KKP sebagai bahan penyusunan rencana perubahan PPD dengan memperhatikan realisasi anggaran berjalan. RKAP yang memuat program dan kegiatan baru juga memuat perakiraan yang direncanakan akan telah disetujui dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RUPA dan PPASP didasarkan pada upaya perbaikan agar kekurangan di efisiensi dan inefektivitas serapan anggaran. Berangkat dari hal tersebut diharapkan usulan yang dimaksud disampaikan dalam RUPA dan PPASP tahun 2015 dapat mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kota Bandung. Terhadap
Pertanyaan dan pandangan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Perihal dasar pertimbangan dan faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan ada penurunan pencapaian target pajak dan retribusi daerah, dapat kami jelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak daerah 2015 dari semula sebesar 1,613 miliar menjadi sebesar 1.598 miliar atau sebesar 0,9%. Pertimbangan yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap target penerimaan pajak 2015 adalah penetapan target semula ditetapkan secara inkremental, artinya target yang sama untuk setiap tahunnya, yaitu sekitar 15%, dan tidak berdasarkan kondisi dan potensi pajak daerah, sehingga perlu adanya pengkajian lebih mendalam tentang potensi real pajak daerah. Adanya kebijakan pembatasan izin reklame baru dan penanganan reklame, termasuk evaluasi dan revisi terhadap regulasi terkait penyelenggaraan reklame. 3. Kondisi makro ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai rupiah itu mempengaruhi terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Salah satunya berpengaruh pada penerimaan pajak BPHTB yang menurunnya karena menurunnya tingkat transaksi jual beli di masyarakat. Pencapaian target retribusi yang masih rendah disebabkan karena rata-rata tiap bulan pendapatan KAO sebesar 350 juta serta pendapatan KAO menunggu proses potensi IMB untuk tempat usaha. 9. Perihal dari rencana pendapatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, mengapa tidak ada peningkatan pendapatan pada sektor parkir dan bagi hasil dari BUMD yang ada di Kota Bandung. Meningkatnya mobilitas kendaraan Kota Bandung yang menyebabkan meningkatnya intensitas parkir baik dalam gedung maupun di tepi jalan umum ternyata tidak dapat memicu peningkatan pendapatan sektor parkir. Begitu juga pada BUMD penambahan modal dari APBD untuk meningkatkan layanan dan performa perusahaan agar lebih produktif dan profesional. Ternyata dalam perubahan APBD ini juga tidak memberikan dampak positif tentang pendapatan bagi daerah. Sehingga kami fraksi Partai Gerindra menilai perlunya ada koreksi dan evaluasi terhadap kinerja BUMD yang ada. Terkait hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya perubahan kenaikan atas retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan didasarkan pada capaian realisasi retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan per tanggal 31 Agustus 2015 yang baru mencapai 37,39%. Ada langkah-langkah untuk memicu pendapatan sektor parkir adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan pelantikan dan pembinaan juru parkir. 2. Melaksanakan kajian uji potensi dan uji petik serta lokasi parkir yang potensial. 3. Melaksanakan penggunaan mesin parkir dalam pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga. 4. Menerapkan retribusi parkir langganan terhadap taksi dan travel di Kota Bandung. Adapun mengenai variasi dari BUMD dapat kami sampaikan bahwa BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung sampai dengan saat ini belum dapat meningkatkan pencapaian target perhubungan atau laba, tapi keberadaannya lebih bersifat organisatif. 10. Perihal perlu dilakukan penyempurnaan sistem penerimaan siswa baru baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung lainnya seperti sosialisasi, pengembangan pembelajaran teknologi informasi sampai dengan mendirikan sekolah baru di kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri dari semua tingkatan. Agar tidak terjadi kegaduhan di setiap masa penerimaan siswa baru, dapat kami jelaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam upaya penyempurnaan sistem penerimaan siswa baru adalah melakukan evaluasi penyempurnaan terhadap peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas dibandingkan akhir Desember tahun ini seperti di peraturan wali kota yang baru, sehingga cukup waktu untuk melakukan sosialisasi bukan saja terhadap pimpinan satuan pendidikan, tapi juga terhadap perangkat kewilayahan organisasi pemahami pendidikan. Menyusun database peserta didik rawan melanjutkan, khususnya peserta didik kelas 6 yang akan masuk jenjang SMP atau madrasah sanawiyah dan kelas 9 yang masuk ke SMA, SMK atau madrasah. Menyusun rencana pembangunan ruang kelas baru dengan rasio jumlah ruang kelas yang ada dibanding dengan ruangan belajar, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang IT serta menyiapkan sarana mendukung IT yang memadai. Untuk meningkatkan daya tampung sekolah negeri sudah dirintis untuk membangun SMP baru di Kecamatan Bandung dan Kecamatan Panjaitan serta penambahan ruang kelas baru di SMP yang memiliki potensi lahan dan lantai yang signifikan. 11. Perihal dengan bidang kesehatan, fraksi Partai Gerindra menolak perlu dan mendesak adanya puskesmas 24 jam yang bisa melayani lapangan di setiap kecamatan dan 30 kecamatan baru 6 kecamatan yang telah memiliki puskesmas 24 jam sehingga jaminan pelayanan kesehatan oleh Kota Bandung bisa dapat segera terlayani dengan cepat. Terkait masalah pendidikan dan kesehatan
Dalam RPJMD dalam rencana pengembangan sampai dengan tahun 2018 menjadi 9 puskesmas dengan pelayanan 24 jam dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya kesehatan. Akan tetapi sejalan dengan tuntunan masyarakat dan menyiapkan fasilitas kesehatan di era jaminan kesehatan nasional, penambahan dan pengembangan puskesmas akan terus dilaksanakan untuk pemenuhan SDM sesuai dengan standar yang akan menjadi tantangan bersama. Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera 12. Perihal sejauh mana pengaruh minimnya realisasi jalan langsung di setiap SKPD terhadap capaian target RPJMD 2015 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Minimnya realisasi jalan langsung saat ini tidak mencerminkan kerendahan capaian target, karena secara real rendahnya realisasi belanja disebabkan proses pekerjaan masih berlangsung sehingga realisasi keuangan belum dapat dicapai. 13. Perihal bagaimana upaya Pemkot dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai dengan kualitas SDM dan tupoksi setiap SKPD, misal dinas kesehatan tidak disebutkan dengan mengurus pembangunan atau renovasi rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, serta dinas pendidikan tidak disebutkan dengan mengurus pembangunan atau renovasi SD, SMP dan SMA. Kami meminta ada kajian khusus terkait pelimpahan kewenangan pembangunan atau renovasi sarana prasarana terhadap salah satu SKPD sehingga SKPD teknis terhadap tupoksinya. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Bandung saat ini sedang melakukan proses kajian agar SKPD yang bersifat teknis dapat fokus terhadap tupoksinya. Misalkan dinas pendidikan fokus pada teknis edukatif dan pembangunan fisik akan dilimpahkan menjadi tanggung jawab SKPD yang membidangi. 14. Perihal apa alasan yang mendasari terkait rencana penurunan pajak daerah sementara di lapangan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat kami jelaskan bahwa penyesuaian target penerimaan pajak perlu dilakukan dengan kaitan terhadap pajak reklame, sedangkan pajak bumi dan bangunan tidak mengalami penurunan. 15. Perihal apa yang menjadi kendala Pemkot Bandung sehingga penerapan sistem pajak online belum optimal direalisasikan sampai saat ini. Akibatnya proyeksi pendapatan selalu berdasarkan pada prediksi potensi yang tidak valid. Kami dapat jelaskan bahwa penerapan pajak online saat ini sedang dipersiapkan melalui beberapa alternatif kerjasama dengan badan usaha lainnya dan direncanakan secara bertahap pembangunan pajak online akan segera dimulai. Saat ini sedang dipersiapkan mekanisme dan pola kerjasama yang akan dilaksanakan dalam pengembangan pajak online termasuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak daerah. 16. Perihal KP yang dilakukan Pemkot Bandung terkait dengan persediaan tanah untuk rumah sakit ibu dan anak yang pengadaannya sudah tertunda beberapa kali. Dapat kami jelaskan bahwa proses pengadaan lahan untuk RS Karya sudah sampai ke tahap kesepakatan musyawarah tentang kesepakatan harga. Ada penugasan di lapangan pada saat akan dilakukan pembayaran, ternyata sebenarnya tidak bisa memperlihatkan bukti asli kepemilikannya karena sedang diaturkan di salah satu lembaga keuangan. Langkah yang diambil oleh pemerintah kota adalah melakukan mediasi antara pemilik dengan pihak lembaga keuangan. 17. Perihal sejauh mana efektivitas pengalokasian anggaran 600 juta untuk pelaksanaan program PMKS atau penerbitan dikaitkan dengan program penyelesaian permasalahan PMKS secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dapat kami jelaskan bahwa alokasi anggaran sebesar 600 juta rupiah digunakan untuk penerbitan pada 15 titik perempatan yang dianggap strategis dengan cara menempatkan personil yang bertugas mengawasi dan melakukan penerbitan terhadap pelanggaran pengemis dan jalanan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan. Tugas tersebut bertugas untuk mengusir, menghalau dan memantau keberadaan PMKS jalanan. Ada personil yang ditugaskan terdiri dari unsur Linmas, kepolisian, kewilayahan, dan kodim yang berjalan setiap hari dari jam 12 sampai jam 10 malam. Berdasarkan hasil evaluasi kami, kegiatan tersebut dinilai cukup efektif karena dalam jangka waktu tersebut para PMKS jalan tidak lagi berada di jalanan, namun demikian para PMKS jalanan
yang diintegrasikan kepada program-program kegiatan di masing-masing SKPD. Perihal sejauh mana program pendampingan dan regulasi yang terkait pada kegiatan ekonomi secara mikro dilaksanakan, dapat kami jelaskan bahwa pola pendampingan UMKM dilakukan melalui kegiatan fasilitas intermediasi usaha mikro kecil antara lain fasilitasi pameran atau HKI, akses permodalan, promosi dan pameran, pelatihan atau pendidikan packaging, desain produk, kemitraan dan bisnis UKM online. Fasilitasi permodalan melalui lembaga pengelolaan dana bergulir atau LPDP, pelatihan atau bimbingan pertumbuhan tingkat akuntansi koperasi, diklat manajemen kewirausahaan, diklat penumbuhan sikap dan semangat kewirausahaan, pengembangan usaha koperasi, akses permodalan dan pemasaran, diklat perpajakan, juga permodalan kredit pelatih atau melawan kredit yang disalurkan melalui BPR Kota Bandung. Dari sektor industri kecil menengah dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi halal, KI, desain kemasan, BIMTEK, desain produksi batik, BIMTEK keanekaragaman berbahan baku lokal, diklat pengembangan desain produk, diklat pengembangan desain proses produksi, diklat peningkatan mutu desain, kerajinan aksesoris dan souvenir, diklat desain teknologi pengemasan dan diversifikasi produk makanan dan minuman. Fasilitasi pameran produk halal, fasilitasi pemasaran produk industri kecil, lomba kreasi cipta dan pengolahan pangan tingkat Kota Bandung, festival keanekaragaman berbahan baku lokal tingkat provinsi. Dari sektor perdagangan, program pendampingan yang dilakukan dengan berpihak kepada ekonomi secara mikro melalui pembinaan kegiatan BIMTEK kewirausahaan bagi pedagang non formal, BIMTEK fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha bagi usaha non formal, pembinaan PKL, BIMTEK pengembangan usaha bagi PKL, BIMTEK fasilitasi permodalan bagi PKL. Promosi yang dilakukan di sektor perdagangan yaitu melalui pameran binatang dan pameran BIMTEX. 22. Perihal demo dan punishment terhadap pimpinan SKPD terhadap capaian kerja dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya kami sependapat diterapkannya demo dan punishment terhadap capaian kerja yang mekanisme penerapannya akan mengacu pada Undang-Undang 5 2015 tentang ASN atau aparatur sipil negara, khususnya pasal 75 sampai dengan pasal 78. Perihal penerapan sistem online pada pemungutan pajak di sektor hotel dan restoran, apabila dikembangkan secara tepat dapat mengurangi deviasi capaian, sistem yang sempat dibuat beberapa tahun yang lalu dengan hanya sayup-sayup saja, seperti tidak tampak keberlanjutannya. Dapat kami jelaskan bahwa penerapan sistem pajak online beberapa tahun sebelumnya belum berjalan secara optimal, karena masih adanya resistensi dari para wajib pajak, serta terus melakukan penyempurnaan regulasi yang mendukung pelaksanaan pajak online. Saat ini program tersebut dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan kajian teknis dalam penerapannya termasuk kerjasama yang akan dilaksanakan dan di tahun yang akan datang akan terintegrasi secara optimal. 24. Perihal kebijakan moratorium pinjam reklame menerapkan waktu pinjam berpanjang mengenai kebijakan moratorium pinjam reklame bukan berarti menutup peluang perpanjangan izin yang sudah ada dan menaikkan kebingungan. Apakah master plan penyebaran media maupun yang mengatur dan menata penempatan titik moratorium sudah disempurnakan dan formatnya mudah untuk diterapkan di lapangan? Bagaimana tentang munculnya pendapat seolah tidak ada kepastian hukum dalam penanganan pinjam reklame? Dapat kami jelaskan bahwa mengenai kebijakan moratorium yang dituangkan dalam surat wali Kota Bandung nomor 510.12/302 GPPT 25 November 2013 tentang penghentian sementara izin penyelenggara reklame di Kota Bandung memiliki tengah waktu 10 tahun, yaitu sejak tanggal ditetapkan 25 November 2013 sampai dengan 24 November 2014. Penghentian sementara ini diperuntukkan bagi permohonan baru yang dipancing dari waktu perjalanan pemerintah Kota Bandung dengan tujuan meningkatkan ketertiban dan keindahan kota sebagaimana diatur dalam rancangan perubahan peraturan wali kota tentang reklame. Sedangkan bagi perpanjangan izin penyelenggara reklame di Pemijat Kota Bandung dan perpanjangan reklame di Persir, ruang milik jalan Pemijat provinsi dan nasional masih tetap diberikan layanan perizinan. Penyebaran media luar yang mengatur penempatan titik reklame formatnya sudah mudah diterapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan daerah 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelaksanaan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota. Berkenaan dengan keamanan masyarakat yang mengalami dari kepastian hukum, pada hakikatnya penyelenggaraan
Perihal secara umum hingga akhir Agustus 2015, capaian belanja sekitar 40%, bahkan anggaran belanja langsung masih sekitar 20%. Mohon penjelasan. Penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung sampai akhir Agustus 2015 sebesar kurang lebih 21% disebabkan kembali sebagian besar paket pekerjaan yang telah dan sudah dilaksanakan sampai saat ini belum dilakukan penagihan oleh pihak ketiga. Dua, munculnya surat edaran KPP nomor 1 2015 tertanggal 14 April 2015 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa di surat kabar yang menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah untuk mengumumkan pelelangan seleksi pemilihan langsung pada surat kabar nasional dan surat kabar provinsi. 3, beberapa item dalam kode rekening program PPK harus mengalami perubahan sehingga menunggu dilaksanakannya perubahan APBD Kota Bandung. 4, keterlambatan penetapan bantuan provinsi untuk Pemkab Bandung yang diserahkan setelah APBD Kota Bandung telah ditetapkan. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut. 1, mendorong SKPD agar berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk segera melakukan proses penagihan terhadap paket pekerjaan yang telah selesai. 2, mendorong Pokja Panitia menjadi jabatan fungsional yang khusus hanya menangani pengadaan barang dan jasa dengan diberikan tunjangan kinerja yang layak, tidak bersifat ad hoc seperti saat ini yang masih tersebar di SKPD. 3, penguatan sistem DLPS Bapeda sehingga pada saat pelaksanaan ulang tidak terjadi input data dengan menggunakan IP address yang sama. 4, perlunya dilaksanakan bimtek pelatihan tentang pembuatan HPS bagi pejabat pembuat komitmen dan KPP. 5, meningkatkan pemahaman aparat kewilayahan dalam implementasi program PPK melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan konsultasi atau advokasi mengenai jumlah dan jenis program PPK. 6, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penetapan bantuan keuangan provinsi untuk pemerintah Kota Bandung dapat disalurkan secara tepat waktu, yaitu sebelum APBD Kota Bandung ditetapkan. Lihat pada rancangan perubahan APBD tahun 2015 untuk menangani 25 urusan wajib, dialokasikan anggaran sebesar 3.490.490.803.711 rupiah dan untuk menangani 6 urusan pilihan sebesar 119.079.941.250 rupiah. Maka dari strategi apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya serap anggaran tersebut? Dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan daya serap anggaran tahun anggaran 2015, maka langkah dan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1, membentuk tim pengendalian percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung yang bertugas untuk memonitor, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai kinerja penyerapan anggaran SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia tahun nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dan surat edaran Mendagri nomor 910/34334/SD tentang percepatan penyerapan realisasi anggaran tahun 2015 bagi pemerintah daerah. 2, mengoptimalkan kinerja tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau TEPRA guna mendorong kinerja percepatan penyerapan anggaran SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan surat edaran Mendagri nomor 903/390/SD tentang sisi monitoring TEPRA yang mengamanatkan agar pejabat umum TEPRA melaporkan perkembangan realisasi belanja APBD dan perkembangan pengadaan barang jasa secara rutin setiap bulan kepada Mendagri dan kepada Kepala Staf Kepresidenan melalui website khusus. 3, menghimbau SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung agar segera melakukan proses penagihan atas pekerjaan yang telah selesai. 4, menerapkan kebijakan reward bagi SKPD yang realisasi dananya cukup tinggi dan punishment bagi SKPD yang realisasi dananya. Mohon izin saya melaporkan sedikit sebelum rapat paripurna. Tadi ada rapat kerja luar biasa dipimpin oleh Menko Polhukam, dihadiri Kapolri, dihadiri Jaksa Agung, dihadiri Menteri Hukum dan HAM, dihadiri Mendagri di kantor Bapeda Provinsi. Seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Barat diundang. Intinya
sebuah sistem agar penyerapan anggaran tinggi dan kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang sering dikhawatirkan. Oleh karena itu, seluruh pemerintah kota kabupaten diharapkan menggunakan fasilitas pendampingan yang dibentuk khusus. Saya lupa singkatannya, tapi tim pendampingan ini akan mendampingi setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil dan kita anggap mungkin ada sedikit keraguan saja. Jadi mudah-mudahan dengan instruksi dari Presiden ini selama anggaran karena ketakutan yang selama ini terjadi masih tidak ada. 28 perihal mengenai kebijakan penerapan corporate social responsibility CSR yang saat ini menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Seyogianya dicermati dengan lebih seksama, terutama berhubungan dengan prinsip taat asas yang apabila diabaikan akan menjelma menjadi belenggu sangkar di masa mendatang. Sejauh mana tata kelola administrasinya disiapkan dapat kami jelaskan berdasarkan peraturan wali kota 354/2014. Proses administrasi secara operasional dilakukan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL sebagai mitra pemerintah kota dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait sinkronisasi program pembangunan. Sejak bulan Juni 2015, pemerintah Kota Bandung dan Forum TJSL bekerjasama dengan tim Smart membangun sistem informasi aplikasi program TJSL yang memuat konten berupa surat atau domisili perusahaan beserta rencana program TJSL perusahaan serta demand, data pemahaman masyarakat dan program pemerintah yang belum terfasilitasi APBN. Tujuan dibangunnya sistem Smart City tersebut sebagai tools atau alat bagi masyarakat untuk mengusulkan program yang dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan yang akan melaksanakan program TJSL yang sebelumnya akan diverifikasi oleh pihak kecamatan terkait kelengkapan dokumen dan legalitasnya. Selain itu, perusahaan dapat mengikut rencana program TJSL serta laporan realisasi program TJSL melalui aplikasi ini sehingga masyarakat dapat mengetahui program TJSL perusahaan tersebut berikut dengan realisasinya. Hal tersebut dapat membantu program TJSL dan kecamatan dalam memonitor perencanaan dan implementasi program TJSL sekaligus menyelaraskan program pembangunan dengan program TJSL. Untuk menjalankan sistem informasi aplikasi program TJSL termaksud perlu didukung data yang menunjang sistem berupa informasi tentang jumlah perusahaan di Kota Bandung yang berbasis wilayah atau kecamatan. 29. Perihal kebijakan yang diterapkan di kawasan Tegalega saat ini mengingat Tegalega telah menjadi salah satu terpikir Kota Bandung yang strategis. Mohon penjelasan mengenai rancangan bangun Tegalega ke depan. Dapat kami jelaskan bahwa rancangan bangun Tegalega pemerintah Kota Bandung saat ini sedang melakukan proses penyusunan DP yang sudah selesai sayembara desainnya untuk dilakukan perencanaan sebagai alat investasi Tegalega. 30. Perihal rangkaian yang terjadi kampanye pada saat pencalonan wali kota wakil kota sudah berapa persen dari janji-janji yang dipenuhi. Dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya kami terus mengupayakan pemenuhan terhadap janji-janji kampanye sebagai berikut. Jadi di bidang anggaran saat ini untuk target jalan lurus realisasi sudah berkisar 85% melalui pelaksanaan beberapa program, salah satunya peningkatan jalan kontraktual, unit reaksi cepat tanpa jalan, peningkatan jalan sekolah kelola, dan pemeliharaan sambungan jalan beton dan lainnya. Dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 31, perihal langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan target penerimaan khususnya pada PKD dan kami menjelaskan bahwa penjelasan telah kami sampaikan sesuai jawaban pertanyaan nomor 3. 32. Perihal apakah penetapan target-target pendapatan pada pemilu 2015 sudah berdasarkan kajian dari lembaga independen? Kalau belum, apakah sudah direncanakan alokasi anggaran untuk penetapan potensi pendapatan dari masing-masing subjek pajak dan retribusi yang ada? Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Bandung khususnya Bapeda telah melakukan kajian baik mengenai pajak maupun retribusi melalui kerjasama dengan lembaga independen seperti perguruan tinggi swasta atau negeri. 33. Perihal langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kota untuk percepatan kinerja SKPD dalam merealisasikan belanja-belanja program dan kegiatan khususnya pada belanja langsung agar target-target yang ditetapkan oleh DPRD, KPD, dan PPNS 2015 dapat tercapai serta apa kendala-kendala sehingga pencapaian realisasi belanja ini masih kecil. Penjelasan tentang pertanyaan ini telah kami sampaikan pada jawaban nomor 4. 34. Perihal apakah ada koalisi penerima
Perihal dengan adanya penambahan pendapatan serta beberapa pengurangan dana dan beberapa SKPD yang disebabkan adanya efisiensi serta realokasi anggaran dari dana yang tidak akan besar, telah dialokasikan kembali anggaran dana yang menyangkut pelayanan dasar dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi Kota Baru. Atas penambahan belanja ini kami ingin mendapatkan penjelasan terhadap beberapa hal sebagai berikut. Apakah penambahan ini dapat direalisasikan sehingga tahun anggaran 2015? Dan apakah penambahan anggaran belanja ini sudah sesuai dengan target visi misi 2015? Dapat kami jelaskan bahwa tambahan pendapatan pada rancangan perubahan APBD 2015 terutama disebabkan adanya tambahan pendapatan bantuan keuangan dari provinsi serta tambahan pendapatan dana alokasi khusus DAK yang mana tambahan pendapatan tersebut penganggarannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kami optimis hal tersebut dapat dicapai. Adapun mengenai tambahan belanja dalam rancangan perubahan APBD 2015 ini, kami prioritaskan untuk program-program dan kegiatan yang proses pengadaan barang jasanya tidak melalui proses pelelangan sehingga bisa kemungkinan dapat direalisasikan. Seperti salah satunya belanja melalui e-katalog. Pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat. Perihal target pendapatan pajak asli daerah sebesar 1,613 triliun berubah menjadi 1,598 triliun sehingga pengurangan sebesar 15 miliar. Apakah dengan pengurangan ini ada keraguan dikarenakan tidak terlaksananya sistem online yang tinggal 3 bulan dapat kami jelaskan bahwa pengurangan target pendapatan khususnya dari pendapatan pajak daerah sebesar 15 miliar adalah pengurangan untuk jenis pajak reklame dan bunga karena keraguan tidak terlaksananya sistem online. Perihal realisasi penggerakan belanja langsung sebesar 58,5%, namun jika dilihat per SKPD penggerakan belanja langsung masih di bawah 40% dapat kami jelaskan. Yang kami sampaikan dalam nota pengantar penyampaian Raperda Perubahan APBD 2015 terdapat angka sebesar 58,12% dan 41,88% adalah perangkaan kompensasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dibanding dengan total belanja, dan angka tersebut bukanlah perangkaan realisasi dibanding anggaran. Perihal penambahan belanja pegawai sebesar 12 miliar 155 juta 48.799 rupiah yang sebaiknya tunjangan PNS diperbesar, tetapi tidak mendapat honorar setiap kegiatan karena honorar kegiatan menggunakan PS tertentu, sedangkan tunjangan dapat berdasarkan semua PNS ini tidak seluruh PNS dapat dituntut bekerja maksimal. Dapat kami jelaskan bahwa penambahan belanja pegawai tersebut bukan dalam kelompok belanja tidak langsung sebagaimana yang dimaksud petanda di atas, akan tetapi merupakan penambahan belanja pegawai langsung yang merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya belanja langsung yang terdiri dari tambahan belanja modal sebesar 135 miliar rupiah, tambahan belanja barang dan jasa sebesar 81 miliar rupiah, dan tambahan belanja pegawai sebesar 12 miliar rupiah. 39. Perihal kebijakan mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah harus ada terobosan dan reformasi birokrasi di tubuh BUMD apabila tujuan dari BUMD masih ditetapkan sebagai penambah PAD. Karena modal yang begitu besar telah diberikan kepada BUMD dan kontribusinya ini terhadap APBD dapat kami jelaskan sebagai berikut. Beberapa program yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan kontribusi dari BUMD, pemerintah kota akan senantiasa melakukan berbagai hal. Antara lain, mendorong optimalisasi dari idle aset yang dimiliki oleh BUMD agar menjadi produktif atau lebih produktif. Contohnya, rencana penggunaan sebagian lahan PDAM di Jalan Gardawa untuk dijadikan gedung parkir bangunan komersial dari stasiun KLK. Rencana pengembangan pasar secara multifungsi atau mixed-use. Mendorong pengembangan bisnis PDBPR untuk menjadi BPR terbaik yang bekerjasama dengan OJK. Mengembangkan rencana bisnis PD kebersihan melalui penambahan dan peningkatan nilai bisnis seperti rencana pengembangan usaha cleaning service untuk kantor restoran hotel serta jual beli sampah yang masih dimiliki. Dua, melakukan evaluasi terhadap kerjasama usaha yang telah dilakukan. Contoh evaluasi kerjasama pengelolaan pasar. Untuk kerjasama yang telah menguntungkan akan dicari bentuk dan mitra lainnya yang mampu memberikan income lebih besar dengan tetap memindahkan fungsi sosial pasar. Dapat kami sampaikan juga hasil evaluasi PT Pasar. Ternyata kesimpulannya pasar
kesetiaan BUMD sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja direksi dan perusahaan. Berikutnya menetapkan target kinerja untuk direksi BUMD sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja. Berikutnya mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi human error atau fraud. Contohnya mendorong penggunaan mesin parkir, mendorong pembayaran kios secara online untuk PD pasar, penggunaan alat pembaca meter otomatis untuk PDAM, penggunaan aplikasi penilai kredit untuk BPR, dan penggunaan teknologi pemproses sampah untuk PD Industri. 40. Perihal dunia pendidikan di Kota Bandung harus jauh dari komersialisasi sehingga kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dapat tercapai. Mohon dijelaskan berapa jumlah siswa miskin dengan biaya 6 miliar rupiah tersebut dan tindakan apa yang akan dilakukan apabila sekolah masih memungut biaya siswa miskin. Dapat kami jelaskan bahwa pengawasan terhadap jaminan gratis bagi siswa miskin dilakukan melalui pembinaan terhadap kepala sekolah dan penanganan informal pengaduan secara cepat. Adapun mengenai lahan untuk pendidikan dalam rancangan kelurahan APBD telah dialokasikan sebesar 15 miliar rupiah untuk tambahan lahan SDN Rancaloa, SDN Mokargali, SDN Marga Cinta, SMP 31 dan SMP N16. Perihal PPKAD yang mendapatkan tambahan alokasi sebesar 17 miliar untuk pengadaan lahan, kekurangan sarana dan prasarana keamanan, pendidikan dan kesehatan serta perkantoran. Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan lahan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan perkantoran di mana letaknya, serta selama 2012 berapa juta lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Bandung. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi apabila anggaran pembelian lahan tersebut dapat terus ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat khusus untuk keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Dapat kami jelaskan bahwa lokasi sarana pendidikan telah kami sampaikan pada jawaban nomor 40. Sedangkan mengenai sarana prasarana keagamaan lokasinya adalah di sekitar jalan-jalan tugas yang sangat tersedia. Jadi di daerah itu nanti ada gedung, isinya semua organisasi keagamaan, tidak tersedia lagi kita kumpulkan semua. Pertanyaan dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Perihal target penerimaan pajak daerah 2015 yang semula 1,613 triliun menjadi dan turun 15 miliar. Tidak setuju dengan adanya penurunan target penerimaan dan penjelasan. Perangkat yang disampaikan dalam rancangan perubahan APBD 2015 khususnya mengenai target penerimaan pajak daerah didasarkan pada upah dan PPS yang telah disepakati bersama melalui nota kesepakatan antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD 11 September 2015 yang lalu. 43. Perihal berkenaan penyusunan anggaran BOS secara APBD mohon diperhatikan Permendagri 37/2012 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 2015 yang berkaitan dengan keempat bahwa kemudian harus sampai semua dari APBD penganggaran dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesimpang siuran informasi ke masyarakat seperti yang diungkap oleh media massa. Kami jelaskan sebagai berikut bahwa penganggaran bantuan operasional sekolah atau BOS daerah telah mengacu pada Permendagri nomor 37 tahun 2012 yaitu penganggarannya dialokasikan dalam kelompok belanja langsung. Perihal dalam dokumen perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung 2015, urusan wajib perhubungan mengalami defisit sebesar 3 miliar 158 juta 862.984 rupiah dengan komponen belanja daerah langsung sebesar 158 juta 862.984 rupiah dan komponen belanja langsung sebesar 3 miliar rupiah. Namun dalam nota keuangan APBD 2015, urusan wajib perhubungan tidak ada usulan memperoleh tambahan program dan kegiatan. Mudah-mudahan keadaan defisit yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan perencanaan dan penganggaran pada APBD sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa perangkaan sebesar angka tersebut di atas pada dinas perhubungan adalah merupakan tambahan belanja langsung sebesar 3 miliar dan belanja langsung sebesar 198 juta. Tambahan belanja langsung di atas adalah bantuan dari provinsi untuk belanja fasilitas lalu lintas dan penunjang kegiatan PON. Harapan kami semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat dalam rangka memperlancar pembahasan selanjutnya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, serta kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya para bangun yang kita
kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Terhormat Saudara Kota Bandung yang memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan wali kota perihal rancangan peraturan daerah dan perubahan PBD Kota Bandung tahun anggaran 2015. Hadirin dapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana pernah kami sampaikan pada rapat paripurna sebelumnya bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan PBD Kota Bandung tahun anggaran 2015 tersebut akan dilaksanakan oleh komite khusus yang nama calon anggota yang telah kami umumkan pada rapat paripurna hari Senin tanggal 21 September 2015. Berdasarkan berita acara hasil pemilihan pimpinan dan keanggotaan pansus yang dilaksanakan secara internal oleh pansus, kami akan mengumumkan pimpinan dan keanggotaan pansus dimaksud dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua yang terhormat Saudara Dewan Setiawan ST. Wakil Ketua yang terhormat Saudara Sofyan Syarif SMAK. Anggota 1 yang terhormat Saudara Lili Suryani CSH. 2 yang terhormat Saudara Rianto ST MSI. 3 yang terhormat Saudara Ali Supriyatna SHMH. 4 yang terhormat Saudara Herman Budiono ST. 5 yang terhormat Saudara Insinyur Kurnia Solihat. 6 yang terhormat Saudara Rizky Wijaya SH. 7 yang terhormat Saudara Fedi Setiadi Exos. 8 yang terhormat Saudara Insinyur Haji Endrisa Hamza. 9 yang terhormat Saudari Haja Nenen Sukaisi ST. 10 yang terhormat Saudara Haji Yusuf Supadi SIP. 11 yang terhormat Saudara Insinyur Haji Agus Gunawan. 12 yang terhormat Saudara Gagan Hermawan SE. 13 yang terhormat Saudara Ade Fakhruroji Esos. 14 yang terhormat Saudara Tanujaya SE. 15 yang terhormat Saudara Asep Sudrajat, pembantu teknis unsur sekretariat. Demikian susunan pimpinan dan keanggotaan pansus 8. Adapun masa tugas komite khusus terhitung sejak tanggal dibentuk sampai dengan dilaporkannya hasil pekerjaan komite khusus dalam rapat paripurna pengambilan keputusan. Setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam forum rapat badan musyawarah. Susunan keanggotaan, tugas dan masa tugas komite khusus sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas akan kami tuangkan dalam keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus 8. Kepada rekan-rekan anggota DPRD yang bertugas pada pansus ini, kami mengucapkan selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan serta kesehatan dan kemampuan sehingga tugas yang diamanatkan kepada saudara-saudara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hadirin dapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya rapat paripurna ini, marilah kita ikuti bacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Haji Yusuf Supadi SIP. Kepadanya kami persilakan. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, sejenak kita presentasikan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, ya Rabbana, kami makhluk yang lemah, tidak ada kekuatan dan kekuasaan illa billahil aliyyil azim. Berilah kami kekuasaan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana,
Hadirin dapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian maka selesai seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya